Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Ia tidak pernah turun harga atau menyusut nilainya. Ia akan tetap mahal dan tak lekang oleh zaman. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika telepon genggam yang dulu menjadi barang berharga yang hanya dimiliki oleh segelintir orang, namun saat hampir semua orang memilikinya, saat itulah status berharga tak lagi melekat padanya. Namun tidak demikian dengan akhlak mulia. Ia akan tetap mahal dan abadi dengan kemuliaannya. Meskipun setiap manusia memilikinya, ia akan semakin mahal, bahkan tak ternilai harganya. Hadirin rahimakumullah, Napoleon Hill dalam bukunya Megatrends 2000 menjelaskan, abad 21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan yang semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian dan pengkajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah pada media cetak dan media elektronika. Hal ini patut kita syukuri dengan mengucap alhamdulillah. Namun sayang hadirin, di samping kemajuan yang terjadi pada abad 21, ternyata pada abad 21 juga telah banyak terjadi kemerosotan akhlak. Dewasa ini sering kita temui manusia-manusia yang hidup bebas, beringas, ganas. Terlebih sering kita dengar kabar berita di media massa tentang pencurian, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, eksploitasi hutan, pergaulan bebas hingga penyalahgunaan bantuan sosial COVID-19 yang menjadi menu harian. Hal ini terjadi karena kurangnya pendidikan akhlak. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah tentang peranan psikologi Islam dalam pembentukan akhlak. Hadirin rahimakumullah, berbicara masalah pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan. Karena seringkali kita jumpai pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Misalkan pendapat Muhammad Atiyah Al-Abrashi yang dikutip oleh Abu Dinnata yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah tujuan pendidikan Islam. Demikian pula Ahmad D. Marimba berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup setiap mukmin, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara percaya dan menyerahkan diri kepadanya dengan cara memeluk agama Islam. Hadirin
Secara filosofis, tubuh manusia terdiri dari beberapa aspek, di antaranya jiwa dan ruh. Al-Quran mengisyaratkan bahwa manusia merupakan makhluk yang utuh dan padu. Kemudian, dalam pandangan psikologi, dikelompokkan secara jelas bahwa manusia terdiri dari beberapa aspek, di antaranya yang pertama, aspek jismiyah. Dalam psikologi Islam, aspek jismiyah adalah organ fisik dan biologis manusia dengan segala perangkat-perangkatnya. Manusia dari aspek jismiyah adalah sebagai bentuk aktualisasi diri berupa perilaku atau akhlak. Manusia dalam mengaktualisasikan dirinya perlu adanya pembinaan atau pendidikan. Yang kedua, aspek nafsiyah. Aspek nafsiyah adalah keseluruhan kualitas kemanusiaan berupa pikiran, perasaan, kemauan yang muncul dari dimensi al-nafs atau nafsu, al-akli atau akal, dan al-qalbu atau hati. Jadi hadirin, dengan ilmu pengetahuan, setiap mukmin perlu mempelajari pentingnya akhlak. Yang ketiga, aspek ruhaniyah. Aspek ruhaniyah merupakan potensi luhur manusia yang bersumber dari dimensi ar-ruh dan al-fitrah. Dimunculkan dengan ketekunan dan keikhlasan melakukan ibadah, mampu menangkis serangan mazmumah, terutamanya bisikan hawa nafsu. Karena dengan ibadah yang sungguh-sungguh dan merendahkan diri serta menundukkan jiwa setunduk-tunduknya kepada Allah, mampu memberikan teladan dalam pendidikan, mempersiapkan dan membentuk anak didik secara moral, akhlak, spiritual, dan sosial. Hadirin, elemen-elemen tersebut kurang berfungsi bila tanpa ada pengarahan dan pembentukan akhlak. Akhlak yang baik hanya dapat dimiliki apabila seseorang itu berupaya untuk mengembangkan dan membawa potensi diri yang dimiliki, daya ilmu, daya marah, daya syahwat, daya keadilan ke arah yang dilandasi oleh akal murni dan syara. Hadirin rahimakumullah, dari paparan tadi dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembentukan akhlak dapat digunakan metode-metode sebagai berikut. Yang pertama, dengan menjalankan ibadah yang kuat dan ikhlas. Karena dengan ketekunan dan keikhlasan dalam melakukan ibadah mampu mencegah dari bisikan hawa nafsu. Selain itu, ibadah sendiri berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan merendahkan diri serta menundukkan jiwa setunduk-tunduknya kepadanya. Yang kedua, dengan metode teladan. Karena dengan teladan, seseorang bisa mempengaruhi diri untuk berubah. Karena manusia cepat dalam meniru orang lain. Yang ketiga, yaitu proses pembentukan akhlak dengan cara mencari ilmu pengetahuan. Karena pengetahuan bisa diperoleh dari keseluruhan bentuk upaya kemanusiaan seperti perasaan, pikiran, pengalaman, panca indera, dan intuisi untuk mengetahui sesuatu tanpa memperhatikan objek, cara, dan kegunaannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.